Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kembali lagi dengan saya Alifa Naila Alfarafisyah dengan NIM 2313401131. Baik, sebelum memulai learning journal pada kali ini, saya izin memohon maaf terlebih dahulu karena ini mungkin ada backsound yang kurang mengenakan ya untuk didengar, karena rumah saya itu bersebelahan dengan gedung serbaguna, jadi lumayan berisik ya, maaf ya. Oke, saya akan menjelaskan apa saja yang sudah kami lakukan selama di kelas pada hari Senin kemarin di pertemuan ketiga kami. Nah, pada pertemuan ketiga kemarin kami sudah memulai sebelum memulai materi pembelajaran, kami sudah memulai untuk ini maju satu persatu untuk melakukan public speaking. Terserah mau maju ngapain aja. Pokoknya kemarin itu yang maju itu ada 3 orang. Yang pertama itu ada Mutia Fadilah. Dia itu apa ya? Sebagai pemateri gitulah ya, mengenai apa? Overthinkingan kayaknya ya. Aduh, saya sedikit lupa ya. Terus yang kedua itu ada Ika Ahadiah, dan yang ketiga itu ada Vina Najha Aini. Jadi sebelum materi dimulai, 30 menit pertama itu diisi dengan itu penampilan teman-teman kami ya. Oke. Setelah itu kami mulai melakukan pembahasan. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh, sebelum kita masuk ya ke dalam materinya, apa sih public speaking itu? Nah, secara sederhananya, public speaking itu adalah kemampuan atau keterampilan berbicara di depan umum dengan tujuan menyampaikan pesan kepada orang secara jelas, efektif, dan juga persuasif. Jika bukan cuma sekedar ngomong di depan orang banyak, tapi bagaimana pesan kita sampaikan itu bisa dipahami dan bahkan bisa mempengaruhi orang-orang yang mendengarnya. Nah, dalam dunia pendidikan juga kemampuan public speaking itu sangat penting, terutama bagi seorang guru. Karena ketika seorang guru mengajar di kelas, sebenarnya ia sedang melakukan public speaking. Guru itu tidak hanya menjelaskan materi, tetapi juga harus bisa membuat siswa-siswinya tertarik untuk mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian, public speaking juga tidak hanya berkaitan dengan kata-kata yang diucapkan saja. Ada banyak aspek lain yang ikut berperan, seperti ekspresi wajah, intonasi suara, gerakan tubuh, dan kontak mata. Nah, hal-hal ini disebut juga sebagai komunikasi nonverbal. Misalnya, ketika seseorang berbicara dengan ekspresi yang datar, suara yang monoton, biasanya orang yang mendengarkan akan cepat merasa bosan. Nah, sebaliknya, jika pembicara menggunakan intonasi yang jelas, ekspresi yang hidup, serta gestur yang tepat, maka audiens akan lebih tertarik untuk memperhatikan. Nah, selain itu, public speaking juga merupakan proses komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus antara pembicara dan audiens. Dalam konteks pembelajaran, komunikasi ini terjadi antara seorang pembicara dan audiensnya. Karena itu, kejelasan dalam penyampaian materi menjadi salah satu kunci utama agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan efektif. Selanjutnya, sebelum melakukan public speaking, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama itu ada membuat kerangka atau outline yang jelas. Artinya, kita harus sudah tahu nih poin-poin utama apa aja gitu tuh yang akan kita sampaikan. Dengan adanya kerangka ini, pembicara akan
lebih terarah gitu dan tidak mudah keluar dari topik yang ingin dijelaskan. Yang kedua adalah berlatih atau rehearsal. Banyak orang-orang merasa gugup saat berbicara di depan umum, dan itu sebenarnya hal yang wajar. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan latihan beberapa kali sebelum tampil. Nah, dengan latihan ini kita bisa lebih percaya diri dan juga lebih memahami alur pembicaraan kita. Seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah berlatih dengan suara yang keras seperti saya ini. Maaf ya kalau suaranya rada terlalu kencang atau apa ya, karena ini benar-benar berlawanan banget ini sama backsoundnya. Oh my god. Nah, ketika kita membaca atau latihan dalam hati, nah kadang-kadang kita itu tidak menyadari apakah kalimat yang kita buat itu sudah enak didengar atau belum. Tetapi jika kita berlatih dengan suara keras, kita bisa mengecek alur kalimatnya, intonasinya dan juga perkiraan durasi waktu penyampaiannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam dasar-dasar public speaking. Yang pertama adalah analisis audiens. Artinya, kita harus mengetahui siapa yang akan menjadi pendengar kita. Misalnya, apakah mereka itu siswa atau mahasiswa atau guru atau masyarakat umum. Dengan mengetahui audiens, kita bisa menyesuaikan bahasa dan cara penyampaiannya agar lebih mudah dipahami oleh mereka gitu. Yang kedua adalah penggunaan bahasa yang efektif. Nah, dalam public speaking sebaiknya kita menggunakan bahasa yang jelas, sederhana dan tidak terlalu berbelit-belit. Tujuannya itu agar audiens bisa langsung menangkap maksud dari apa yang kita sampaikan kepada mereka. Yang ketiga adalah struktur presentasi yang efektif. Nah, biasanya sebuah presentasi yang baik memiliki 3 bagian utama, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Nah, pada bagian pembukaan kita itu harus menarik perhatian audiens. Lalu di bagian isi kita menyampaikan materi utamanya, dan di bagian penutup kita menyimpulkan atau memberikan pesan terakhir. Nah, selanjutnya juga ada pengelolaan waktu. Nah, ini penting banget nih agar pembicara itu tidak terlalu panjang atau justru terlalu singkat. Nah, dengan mengatur waktu dengan baik, materi bisa tersampaikan secara lengkap tanpa membuat audiens merasa bosan. Selain itu, public speaking juga penting memperhatikan bahasa tubuh. Gerakan tangan, posisi tubuh, dan kontak mata dapat membantu memperkuat pesan yang kita sampaikan. Bahasa tubuh yang tepat dapat membuat kita terlihat lebih percaya diri di depan audiens. Kemudian ada juga konsistensi dalam suara. Maksudnya, konsistensi dalam suara itu adalah bagaimana kita mengatur volume suara, intonasi, dan tempo berbicara. Jika suara terlalu pelan, audiens mungkin tidak bisa mendengar dengan jelas. Tetapi jika terlalu cepat, audiens juga bisa kesulitan mengikutinya. Selanjutnya ada penggunaan hikmah dan retorika. Nah, dalam berbicara di depan umum, kadang-kadang kita bisa menyisipkan cerita, contohnya atau kutipan yang relevan agar penyampaian materinya menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Nah, hal lain yang tidak kalah penting adalah pemilihan dan pengaturan visual, misalnya kayak penggunaan slide PowerPoint atau gambar pendukung. Visual itu baik dapat membantu audiens memahami materi yang lebih mudah, tetapi harus tetap sederhana
sederhana dan tidak terlalu penuh dengan tulisan. Jadi kayak simple aja gitu tuh ya, poin-poinnya aja, dan diberi sedikit visual atau gambar-gambar biar audiens itu mengerti apa yang sedang pembicara ini bicarakan gitu, bahas gitu. Nah, yang terakhir itu kita akan membahas manfaat dari public speaking. Manfaat dari public speaking itu bisa untuk meningkatkan rasa percaya diri. Ketika seseorang sering berbicara di depan umum, lama-kelamaan rasa gugup itu akan berkurang dan percaya diri akan meningkat. Kemudian manfaat selanjutnya itu ada meningkatkan kemampuan komunikasi. Public speaking itu melatih kita untuk menyampaikan ide dan gagasan dengan lebih jelas dan terstruktur. Nah, selain itu public speaking juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, karena kita harus mampu menyusun argumen dan menjelaskan ide dan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan benar. Nah, public speaking juga bisa membuka peluang karir di berbagai bidang, karena kemampuan komunikasi itu merupakan salah satu keterampilan yang sangat dibutuhkan di dunia kerja. Dan yang terakhir, public speaking itu membantu kita mempengaruhi orang lain secara positif. Misalnya, dalam memberikan motivasi, penyampaian ide, atau mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu yang baik. Oke. Sebagai penutup, di sini dapat disimpulkan bahwa public speaking itu merupakan keterampilan yang sangat penting, tidak hanya dalam dunia pendidikan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kemampuan public speaking yang baik, seseorang dapat menyampaikan ide-ide dengan jelas, membangun kepercayaan diri, serta menjalani komunikasi yang lebih efektif dengan orang lain. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.